Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah, Kiai, untuk para karyawan nih, para Iya, iya, pegawai, iya, kita semua yang digaji iya, oleh perusahaan. iya. Nah, itu bagaimana cara membayar Ini zakatnya, Kiai? menarik Mbak Eva. Itu kajiannya para pemirsa bisa melihat dalam kajian kontemporer namanya Al-Mal Al-Mustafat. Ini Hmm, ada dua kelompok besar ulama hari ini yang berbeda pandangan terkait memperlakukan gaji penghasilan dari para profesional misalnya seperti dokter, hmm, pengacara, atau orang yang punya kontrakan misalnya, iya, punya kos-kosan. Nah, itu ada dua pandangan yang berbeda. Pandangan yang pertama, ini pandangan yang pertama, nanti para pemirsa bisa cek sendiri di media sosial, itu menganut bahwa setiap penghasilan yang kita terima itu harus dipotong zakat, zakat. tarifnya sama dengan zakat mal 2,5%, tetapi menghilangkan yang namanya haul. Jadi nggak ada haulnya. Mbak Eva Hmm, terima gaji langsung di bulan dipotong gitu ini, ya, satu Kiai? bulan langsung dipotong. Kita habis acara ini, Langsung dipotong begitu tanda tangan, langsung dipotong 2,5%. persen. Itu yang dipahami oleh beberapa kalangan dari pemerhati zakat hari ini. Tetapi guru saya dan banyak ulama mengatakan karena jenisnya sama dengan uang, itu dikembalikan kepada zakat mal. Dia terkena dengan yang namanya haul, Mm-mm. dia terkena dengan yang namanya nisab, Nisab. dia terkena dengan kewajiban, pepotongan kewajiban dasar dia. Nah, ini kalau saya tanya dulu kepada guru saya, itu lebih berkeadilan, Mbak Eva. Hmm, Karena konsep zakat ini ada kaitannya dengan haul kan. iya Kenapa betul. kok zakat mal itu harus ada haul 1 tahun? Itu karena Allah ingin memberi kesempatan kan kepada orang agar dia membayar zakat itu bukan dari pokok hartanya. Ini Hmm. logikanya gini Mbak Eva, saya punya uang 100 juta nih. 100 juta itu setiap tahun saya kan dipotong tuh, ya, cost of fund-nya naruh di bumi Allah lah. Allah minta, Faiz duitmu kan ditaruh di bumi saya. Kalau gitu saya minta ongkos lah untuk penitipan Iya, 2,5%. Kamu harus bagi kepada hamba-hamba saya yang membutuhkan. Nah, bayangkan kalau 100 juta ini tidak saya investasikan, lama-lama duit saya ini kan habis. habis. Makanya Nabi itu berpesan, ittajiru fi amwalil yatama. Kalian tuh harus menginvestasikan uangnya anak yatim. Nah, anak yatim ini kan biasanya masih kecil. Mm-mm. Mereka kan belum bisa menggunakan uang mereka untuk berusaha. Maka walinya yang dikasih kuasa untuk merawat harta ini, itu disuruh investasi. Sahabat nanya, kenapa harus kami putar uangnya ya Rasulullah? Hatta la ta'kulah sodakoh. Supaya dia tidak digrogoti nih Mbak Eva, oleh kewajiban zakat. Nah, oleh karena itu disyaratkan adanya haul itu supaya kita punya kesempatan untuk mengembangkan harta kita. Sehingga Oh, Allah itu tidak ngambil dari pokok. Bayangin nih, iya, kalau saya 100 juta nih, saya Masya bikin rumah Allah. makan. Iya, Ya, kemudian saya punya keuntungan bersih setiap bulan 2 juta. Dalam waktu 1 tahun, saya punya keuntungan 12 juta. Maka uang saya sejatinya 100 tambah 12. 112. Kalau dipotong 2,5%, maka 2,5% itu tercover dari keuntungan yang 12 tanpa menggerogoti pokok modal pokok saya yang modalnya. 100. Nah, itulah Oh, yang mendasari para ulama kemudian mengatakan bahwa semua gaji profesional, bonus, apapun namanya, fee itu dimasukkan kepada tahun zakat berjalan. Jadi kayak kita-kita nih, kita punya tahun zakat berjalan mm-mm. misalnya 1 Ramadan sampai 29 Sya'ban. Oke. Ya, maka uang yang masuk nih dari 1 Ramadan sampai nanti 29 Sya'ban atau kalau pakai tahun Masehi 1 Januari ke 31 Desember itu digabung aja Mbak Eva, masukkan. Hmm, Ini namanya tahun zakat berjalan. Penghasilan dari apapun. Nanti dipotong kan yang sudah dikeluarkan per bulan kan pasti sudah hilang tuh. iya. Nanti ketika saya mau bayar tanggal 31, tapi anak saya besok mau bayar kuliah. Mm-mm. Maka saya keluarkan, oh ini pas apa KPR-nya jatuh cicilan, misalnya, ya bayar dulu. Nah, ini yang dianut oleh banyak guru-guru saya, sekalipun saya tidak menafikan ada orang yang mewajibkan yang namanya zakat profesi. Oke. Tapi yang saya ikut dari guru-guru saya, zakat profesi itu dimasukkan ke tahun zakat berjalan. Oke, termasuk juga THR nih ya Sama, Kiai ya, karena sebentar sama, lagi kan kita semua sama. mungkin akan mendapatkan THR. Amin. Saya tidak tahu Amin. Ustadz tuh ada THR-nya apa enggak, Mbak Eva. Jadi tidak tidak langsung dikeluarkan Tidak begitu ya langsung Kiai ya. dikeluarkan. Karena Oke. kalau langsung dikeluarkan, dia sebetulnya memberi lebih
dari apa yang diminta Allah. Allah itu kan saya bilang tadi, meminta penghasilan bersih. Nah, kalau setiap gaji langsung dipotong 2,5, padahal di dalam gaji itu kan ada kewajiban saya ngasih nafkah istri saya gitu. Iya. Jadi kalau Anda mau bayar zakat profesi, langsung dipotong 2,5% dari gaji saya, insya Allah surga Anda cukup tinggi. Amin, ya rabbal alamin. Nah, Kiai, kalau tadi itu kan penghasilan zakat dari penghasilan yang memang diterima rutin per Iya, bulan atau iya, bonus dan sebagainya. iya. Kalau misalkan berdagang, Iya, Kiai, iya. nah itu penghitungannya sama atau berbeda sebetulnya? Ada berbedanya Mbak Eva. Oh, Kalau zakat perdagangan itu dalam fikih namanya urudut tijarah. Urudut tijarah itu membedakan dulu Mbak Eva, mana modal bergerak dan mana modal tidak bergerak. Nih, kayak saya bakun toko mau bikin, maunya saya jadi orang kaya nih, bikin Faiz Mart, ya kan? Maka gedungnya, tokonya itu tidak kena zakat. Karena kan sarana untuk saya dagang. Lemarinya, kulkasnya, mesinnya, mungkin mobil box untuk antar barang. Ini namanya pokok modal yang tidak bergerak. Dia tidak akan mendatangkan keuntungan untuk pengembangan. Tetapi yang bergerak itu apa? Barang yang saya dagangin nih Mbak Eva. Kalau supermarket ada susu misalnya, ada alat kecantikan, ada deterjen, ada semuanya. Nah, ini harus dihitung nih. Nah, ini yang harus hati-hati nih para pemirsa, para pedagang nih. Bukan cuma pedagang supermarket nih, termasuk real estate nih, yang dagang rumah. Gitu. Hati-hati nih gitu. Banyak para pedagang nih Mbak Eva yang cuman menghitung uang cash yang ada di dia, salah. Kalau dia urudut tijarah, saya pakai modal tadi, Allah mengampuni modal yang tidak bergerak tuh. Gedungnya, ya kantornya, itu nggak dihitung. Tapi yang bergerak ini untuk pengembangan, kayak saya beli gula 5.000, saya jual di toko saya 7.000. Kan ini berkembang nih. Maka ini kena zakat Mbak Eva. Dari pokoknya, dari gulanya. Kenapa? Seandainya saya tidak kulakan, kata pedagang, kan berarti uang saya ada nih. Kalau uang saya ada, kan kena zakat mal nih. Nah, karena ini saya konversi dalam bentuk barang, maka nanti zakat barangnya ini kena. Gitu loh. Jadi kalau Bapak ini para pedagang di toko misalnya, di akhir tahun zakat, yang Anda harus hitung yang pertama pasti uang cash yang Anda miliki. Kemudian barang-barang yang dijadikan alat perdagangan. Ya, kalau itu kayak supermarket ya mungkin makanan, minuman. Kalau Anda real estate, pengembang, ya rumah yang belum laku. Gitu loh. Maka kemudian ini dikonversi jadi uang semua Mbak Eva. Oh, itu dikonversi untuk jadi tahu uang nisabnya ya, kan. Ini barang-barang yang ada di toko saya. Kan pasti semua pedagang kan nyatet tuh. Sisa pempes berapa, sisa itu berapa. Kan dicatat tuh semua. Kalau uang itu nisabnya sama nanti. Sama nanti. Jadi dikumpulkan dulu nih. Ini yang namanya kita menyatukan objek zakat. Ada keuntungan toko misalnya 1 miliar. Kemudian barang yang tersisa, ya aset di toko ini barang dagangan itu 2 miliar. Maka digabungin ini 3 miliar. Kena zakat 2,5%. Ada orang tanya sama saya, Pak, tapi misalnya uangnya sedikit Pak. Uang saya tinggal 50 juta misalnya. Atau katakan tinggal 10 juta. Habis saya belanjakan barang di akhir tahun. Nah, makanya Anda nanti cara menghitung zakatnya, dihitung nilai barang dagangannya, dikonversi menjadi uang. Nanti ketika Anda tidak punya uang, zakatnya itu boleh dikeluarkan dalam bentuk barang. Nah, misalnya kopi, gula, teh. Saya kadung belanja nih Mbak Eva ya. Mau Ramadan besok kan banyak orang belanja tuh 25 Sa'ban. Padahal tahun zakat saya kan 29 tuh ya. Saya belanjakan uang saya nih. Untuk beli semua barang supermarket saya penuh dengan barang. Uang cash saya tinggal 10 juta. Begitu ini dinilai nanti barang ini ternyata 2 miliar Faiz. Maka keluar 2,5% misalnya. Uang saya cashnya kan nggak cukup Mbak Eva. Maka tidak harus zakat perdagangan itu dikeluarkan dalam bentuk uang. Boleh diberikan dalam bentuk barang. Saya punya rumah nih Mbak Eva, karena saya pengembang besar, tiba-tiba 1.000 rumah belum laku. Saya nilai uangnya sekian miliar, boleh kan rumahnya nanti saya kasih kepada orang yang berhak untuk menerima zakat. Ada janda tua dengan anaknya yang tidak punya rumah. Ada orang yang kehilangan kakinya, tidak bisa bekerja. Sementara untuk bayar kontrakan dia berat. Tiba-tiba saya punya rumah. Saya katakan, rumah saya di kafling sana, di klaster sana, saya serahkan untuk kamu ya. Nah, ketika nilai rumahnya misalnya 500 juta, maka itu saya sudah dikatakan mengeluarkan zakat, Mbak Eva.
pada Oke. zakat perdagangan. Oh, jadi bisa juga dalam bentuk mobil ataupun Bisa, rumah. tergantung Zakat apa itu yang dia dagangin. tidak harus uang Iya, tunai ya Kiai ya? iya. Mbak Eva punya showroom mobil misalnya, Heeh. uangnya nggak ada, tiba-tiba butuh, oh ternyata di tengah-tengah masyarakat saya banyak orang miskin yang kesulitan mendapatkan alat transportasi. Maka Mbak Eva kasih mobilnya. Ini untuk mereka. Tapi yang boleh menggunakan itu tentu mereka yang berhak untuk menerima zakat. Ya. Gitu loh. Nah, itu namanya mengeluarkan zakat dalam bentuk aset barang atau aset kelolaan. Boleh aja Mbak Eva. Misalnya Mbak Eva punya rumah banyak, begitu mau mengeluarkan zakat nggak ada uang cashnya, maka rumahnya jadikan panti asuhan. Oke. Nah gitu, asal yang tinggal di sana nanti memang orang-orang yang memenuhi kriteria untuk mereka Menerima zakat dikatakan ya. fakir miskin. Oke. Nah, Kiai, kalau nisabnya sendiri Kiai Hmm. untuk zakat perdagangan Iya. ataupun juga zakat penghasilan Iya, itu iya. apakah sama Iya, sebetulnya sama Kiai? dengan zakat mal karena dikembalikan kepada induknya. Di masa lalu emas, ya sekarang emas dikonversi menjadi nilai mata uang tertentu. Oke, jadi kayak seperti tadi penghitungannya ya Iya, Kiai ya, iya. 85 gram emas. Betul, 80 kemarin kalau dihitung dengan emas yang 21 karat. Kan Mm-mm. gitu. Kalau emasnya 20 maaf ya kalau 21 96, kalau 24 85, kalau 18 113. 113. Nanti cara menghitungnya gimana? Yang paling bijak yang berkembang emas itu berapa sekarang? Oke. Rasanya 21. Kalau 18 itu kalau terlalu muda emasnya, kalau 24 rasanya nggak ada orang punya murni 24 karat. 24 ya. Gitu. Nah, Kiai kembali lagi ke zakat perdagangan tadi. Ya. Kalau dalam ilmu akuntansi kan Ya. ada piutang dan utang nih Iya, Kiai. iya, iya. Nah, itu penghitungannya bagaimana Sama Kiai? Mbak Eva. Jadi kalau dia punya piutang, ya tagih. Kalau Oke. dia punya hutang, bayar. Heeh. Kalau piutangnya tidak bisa ditagih, Betul. ya dia juga tidak punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat atas piutang yang belum tertagih. Tetapi diingat nih, nanti piutang itu dimasukkan ke tahun zakat selanjutnya. Nah, kalau misalnya dia sebetulnya punya kemampuan untuk menagih dan orangnya itu bisa bayar kalau ditagih, maka ini jadi beban dia nih. Piutang tadi harus dikeluarkan zakatnya, Oke. gitu loh. Nah, ini yang penting diingat oleh teman-teman ya, bahwa kalau kita nih punya piutang sama orang, nagih hutang tuh berpahala loh Mbak Eva. Asal santun. Oke. Karena menyelamatkan orang itu. Oh, nagih hutang itu berpahala ya Kiai ya? Berpahala. Misalnya nih ya, Iya. saya punya hutang sama Mbak Eva. Iya. Terus Mbak Eva nggak enak, masa sih Ustadz saya tagih? Nanti dia ngambek lagi nggak mau datang ke gapai kemuliaan. Loh, Mbak Eva kalau Mbak Eva nggak nagih dan mengingatkan saya, kan Mbak Eva menjerumuskan saya untuk ngemplang hutang. Nanti amal soleh saya, sholat saya, puasa saya, itu tidak cukup untuk menghantarkan saya masuk ke dalam surga sebelum saya bayar hutang. Maka kalau Anda punya piutang dan itu terkait dengan beban kewajiban zakat, Anda tagih dulu. Kalau orangnya tidak mampu, beri dia fanadhirotun ila maisaroh. Kasih tempo sampai dia mau bayar. Kalau dia memang Anda lihat tidak mampu membayar, maka Anda maafkan, Anda ridhoi, Anda lepaskan dia dari hutang, itu pahalanya sangat-sangat besar. Oke, baiklah Kiai. Sama tadi ya Kiai ya, kalau utang itu berarti kalau kita berhutang berarti itu harus dikurangi dulu Iya, ya Kiai dikurangi ya. juga. Kalau saya punya hutang juga bayar dulu hutangnya. Oke. Bukan bayar zakat dulu, ini Iya, adilnya iya, Allah. nah itu dia. Gitu loh, Kiai. iya. Kita harus bayar utang dulu, Bayar hutang bukannya dulu. kemudian kita harus Iya. menjalankan kewajiban zakat ya Kiai. Zakat, Oke, betul. baik Kiai. Kita akan lanjutkan lagi Baik. Kiai, masih membahas zakat lagi, tapi kita akan break dulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.